Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kelas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh, ilmu kita bisa bermanfaat, bisa barokah. Nanti baca doanya mulai Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pertemuan kali ini nanti akan membahas tentang ketentuan makan dan minuman halal dan haram. Pasti kalian semuanya sudah mengetahui apa itu yang namanya haram, apa itu yang namanya halal. Dalam Islam, ketika seseorang itu mengonsumsi atau makan makanan yang haram, itu dilarang dalam Islam. Mengonsumsi makanan dan minuman halal, salah satu sifat manusia adalah makan dan minum. Wonten sedang beri yang di sini tidak makan ataupun tidak minum selama 1 minggu? Pasti tidak. Pasti seseorang itu membutuhkan makan ataupun minum. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum. Aktivitas ini selalu dilakukan hingga dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan dan kesehatan diri manusia. Oleh karena itu, Allah mengatur berbagai hal terkait dengan aktivitas ini, utamanya bagi kaum muslimin. Dalam Islam terdapat 2 konsep makanan dan minuman yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. 2 konsep itu adalah halal dan haram. Makanan dan minuman halal adalah makanan minuman yang boleh dikonsumsi. Adapun makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Termasuk makanan-makanan yang halal. Apa itu? Nasi, susu, kurma. Dan makanan-makanan yang halal itu bisa menjadi haram disebabkan karena mencuri. Makanan seperti nasi, susu dan lain-lain itu bisa haram disebabkan karena itu dari hasil mencuri. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-ayat, yang artinya makanlah yang halal lagi baik rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 164, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayat artinya, hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari dua ayat di atas, maka jelas bahwasanya makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama halal. Arti daripada halal yaitu adalah diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara. Pasti kalian mengetahui semuanya. Dua, baik. Artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan, termasuk salah satu daripada makanan yang bergizi. Mengenal makanan halal dan thayyib. Makanan halal dalam Islam dapat dilihat dari tiga sisi sebagai berikut. Pertama, halal karena zatnya, artinya benda itu memang tidak dilarang oleh hukum syara, seperti sing sampean mau sebutkan ada di sini, nasi, susu, telur, dan lain-lain. Halal cara mendapatkannya, termasuk ini halal dalam memperolehnya. Contoh, artinya sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haram. Seperti contoh, ketika nasi ataupun susu itu perkara yang halal, akan tetapi dia untuk memperolehnya dengan cara mencuri ataupun dengan cara menipu, itu termasuk tidak diperbolehkan. Tiga, halal karena prosesnya, cara pengolahannya, artinya selain sesuatu yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Seperti halnya kambing. Siapa yang pernah makan kambing? Pasti pernah. Ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Kok hewan-hewan yang boleh dimakan ataupun hewan-hewan yang halal dimakan, ketika cara penyembelihannya tidak sesuai dengan hukum Islam, contohnya ketika penyembelihannya itu ditanduk ataupun dicekek ataupun dibanting, maka hewan-hewan tersebut itu tidak halal untuk dikonsumsi. Yang halal dikonsumsi harus hewan yang disembelih. Makanan yang halal ini ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syarat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan. Semua hewan ataupun tumbuhan yang di situ yang diperbolehkan itu halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Semua buah-buahan ataupun hewan-hewan itu diperbolehkan, kecuali di dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkannya. Hewan-hewan yang diharamkan hewan apa? Hewan dari harimau. Langsung apa? Kucing.
Akan tetapi ketika nasi kucing itu boleh dimakan. Nek hewan kucing enggak boleh. Nek nasi kucing boleh dimakan. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung madarat ataupun bahaya bagi kehidupan manusia, seperti makanan atau seperti hewan babi. Kenapa diharamkan untuk dimakan? Karena di situ mengandung daripada cacing pita. Ketika cacing pita dikonsumsi oleh manusia pasti akan membahayakan daripada tubuh. Dari pembelajaran hari ini bisa diambil kesimpulannya bahwasanya kita semuanya sebagai umat Islam harus mengkonsumsi ataupun harus makan makanan yang halal. Jangan sampai kalian semuanya itu makan atau minum minuman yang haram. Sekian dari saya. Jika nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kalian pelajari nanti bisa bermanfaat. Baca bersama-sama. Alhamdulillah.